Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lufitri Sari, NPM 22411072. Saya dari kelas MNJ 22B. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi mengenai kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang adalah dua hal yang berbeda. Kepailitan adalah suatu keadaan di mana suatu perusahaan atau individu tidak mampu membayar utang-utangnya dan harus diambil alih oleh pihak lain untuk diikuiditas, sedangkan penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU adalah sebuah proses hukum yang mengizinkan debitur yang mengalami kesulitan keuangan untuk menunda pembayaran utang kepada kreditur. PKPU bertujuan untuk mencapai pendamaian antara debitur dan kreditur agar dapat mencapai kesepakatan tentang bagaimana utang-utang tersebut akan dibayarkan. Ini adalah langkah hukum yang dapat membantu debitur menghindari pailit dan likuiditas aset. Dalam proses kepailitan, debitur akan kehilangan kewenangan dalam bidang hukum. Kekayaan dan kewenangan debitur menjadi sangat terbatas. Namun, dalam PKPU, debitur masih memiliki kesempatan untuk menyusun rencana perdamaian dengan kreditur sehingga dapat menghindari pailit dan likuiditas harta kekayaan mereka. Selanjutnya, tujuan PKPU. Tujuan utama dari PKPU adalah mencapai perdamaian antara debitur dan kreditur. Pasal 222 ayat 2 Undang-Undang KPKPU menyatakan bahwa PKPU bertujuan untuk membuat kesepakatan bersama termasuk dalam rencana perdamaian. Rencana perdamaian ini mencakup tawaran skema pembiayaan utang-utang baik sebagian atau seluruhnya sehingga debitur dapat menghindari pailit dan likuiditas harta kekayaan mereka. Selanjutnya, dasar hukum PKPU. Dasar hukum PKPU diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan PKPU, Undang-Undang KPKPU. Tata cara pengajuan PKPU diatur dalam Pasal 51 ayat 1 sampai dengan 3 Undang-Undang 4 Tahun 2023 sebagai berikut. Kreditur harus mengajukan permohonan kepada OJK sebagai tahap awal dalam proses PKPU. Pengadilan harus segera mengabulkan permohonan PKPU paling lambat dalam 3 hari sejak didaftarkannya permohonan jika syarat-syarat administrasi telah dipenuhi. Nah, jika permohonan dikabulkan, maka debitur akan diberikan kesempatan untuk menyusun rencana perdamaian dengan kreditur. Next, cara pengajuan PKPU. Tata cara pengajuan PKPU diatur dalam Pasal 51 ayat 1 sampai dengan 3 Undang-Undang 4 2023. Kreditur harus mengajukan permohonan kepada OJK. OJK memiliki waktu 30 hari untuk memberikan pernyataan yang menyetujui atau menolak permohonannya. Nah, jika permohonan ditolak, alasannya harus disertakan secara tertulis. Next, perbedaan PKPU sementara dengan tetap. PKPU sementara ini adalah tahap awal dalam proses PKPU. Pengadilan harus segera mengabulkan permohonan PKPU paling lambat dalam 3 hari sejak didaftarkan permohonan jika syarat-syarat administrasi telah terpenuhi. Jika permohonan diajukan oleh kreditor, pengadilan harus mengabulkan dalam 30 hari sejak permohonan diajukan. Sedangkan PKPU tetap yaitu setelah ditetapkan sebagai PKPU sementara, pengadilan melalui pengurus akan memanggil debitor dan kreditor untuk menghadiri sidang. Sidang ini akan memutuskan apakah PKPU akan menjadi PKPU tetap. PKPU tetap dapat disetujui jika mendapatkan persetujuan lebih dari setengah jumlah kreditor, konkuren, dan kreditor yang piutangnya dijamin. PKPU tetap memiliki batas waktu maksimum 270 hari setelah putusan PKPU sementara. Nah, jadi kesimpulan yang bisa kita dapat dari pembahasan tersebut adalah kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang adalah dua hal yang sangat berbeda. Kepailitan adalah suatu keadaan di mana perusahaan atau individu tidak mampu membayar utang-utangnya dan harus diambil alih oleh pihak lain untuk dilikuiditas. Nah, sedangkan penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU adalah sebuah proses hukum yang mengizinkan debitur yang mengalami kesulitan keuangan untuk menunda pembayaran utang kepada kreditur. Nah, PKPU
bertujuan untuk mencapai pendamaian antara debitur dan kreditur agar dapat mencapai kesepakatan tentang bagaimana undang-undang tersebut akan dibayarkan. Ini adalah langkah hukum yang dapat membantu debitur menghindari pailit dan likuiditas aset. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya minta maaf. Terima kasih.